Salam jumpa lagi saudara dan saudariku. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber utama kita pada malam hari ini, Pater Franciscus R. Zai OFM Kap, SAG SHMH. Tema kita pada malam hari ini adalah perkawinan beda agama dalam perspektif hukum sipil dan hukum gereja. Bagaimana perkawinan beda agama ini dalam perspektif hukum sipil dan hukum gereja Katolik? Mari kita sambut Pater Franciscus R. Zai dengan tepuk tangan meriah. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pater. Ibu Mone, saudara-saudara yang mengikuti diskusi ini. Saya berharap bahwa pertemuan kita ini tidak terlalu lama karena pertama, sebenarnya materi ini sudah sebagian sudah kita dalami minggu yang lalu. Tinggal saya akan mengingatkan kembali khususnya pada perkawinan beda agama dalam perspektif hukum sipil dan juga nanti kita singgung dalam perspektif hukum gereja Katolik yang menjadi sumber kita ialah kitab hukum kanonik. Berkaitan dengan hukum sipil yang kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975. Serta undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan itu. Saya akan memulai, singkat saja mungkin presentasi saya, kita lebih banyak nanti berdiskusi. Sehingga kita tahu bagaimana kita diskusikan bagaimana kasus-kasus yang terjadi selama ini, begitu mungkin itu lebih bermakna, efektif, dan juga efisien. Kalau kita berbicara tentang perkawinan beda agama, kita harus kembali mengingat keabsahan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat sahnya perkawinan. Minggu lalu saya sudah singgung itu. Di pasal 2, syarat sahnya perkawinan itu dikemukakan pada pasal 2 ayat 1. Di situ disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sekali lagi, ini harus diingat. Karena ini sangat penting dan ini menentukan ketika kita melakukan, bukan kita, karena saya tidak ikut di dalamnya, tapi ketika umat beriman melakukan perkawinan. Gitu ya, saya hampir terlanjur tadi, kupikir kita, saya pakai kata kita, padahal kami tidak termasuk di dalamnya. Nah, sekali lagi diingat, syarat sahnya perkawinan itu ialah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi sebuah perkawinan, suatu perkawinan itu sah kalau dilaksanakan atau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Itu artinya bahwa yang sah perkawinan adalah hukum agama. Makanya nanti ketika kita berbicara tentang perkawinan beda agama, di situ persoalannya. Mengapa? Pada pasal 2 ayat 1 ini, pada pasal 2 ayat 1 itu, ada pengandaian bahwa yang melangsungkan perkawinan itu mempunyai agama yang sama. Kan gitu. Makanya
Definisinya itu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi kalau pemeluk agama Katolik, kalau dia mau menikah, pernikahannya baru sah kalau dilangsungkan menurut hukum agama Katolik. Kan gitu dia. Maka konsekuensi dari frase menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, konsekuensi dari kalimat itu ialah tidak ada perkawinan yang boleh dilangsungkan di luar hukum agama. Sekali lagi konsekuensinya ialah tidak ada perkawinan yang boleh dilangsungkan secara sah di luar hukum agama. Kalau seorang Katolik menikah dengan seorang non-baptis, saya pakai istilah non-baptis ya karena KHK menggunakan istilah itu, baptis dan non-baptis. Kalau baptis itu kan ini umat Katolik yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik dan juga yang telah diterima resmi secara Katolik, itu maksudnya. Lalu yang baptis lain siapa? Agama-agama non-Katolik yang baptisannya diakui oleh gereja Katolik. Dari segi apa? Dari segi forma dan materi. Itu yang disyaratkan oleh kanonik. Formanya itu harus dalam rumus trinitaris. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu formanya, rumusnya. Materinya apa? Materinya ialah air yang mengalir. Bukan hanya air doang, tapi air yang mengalir. Maka dituangkanlah air mengalir. Budi, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dicurahkan airnya, ditumpahkan, bukan direciki. Yang direciki itu tidak diterima oleh gereja Katolik. Maka forma dan materinya itu mesti sesuai dengan yang ditentukan dalam kanon ya. Nah, kalau seorang Katolik menikah dengan non-baptis itu artinya yang di luar Kristen ya. Islam, Buddha, Hindu itu non-baptis. Apalagi aliran kepercayaan itu non-baptis. Seperti di daerah Batak ada yang aliran kepercayaan namanya Parmakun. Kalau di Jawa kalau tidak salah itu Kejawen ya. Dan seterusnya itu aliran kepercayaan. Itu masuk dalam non-baptis. Nah, kalau misalnya seorang Katolik menikah dengan apa tuh? Nah, kalau ada seorang Katolik menikah dengan seorang Muslim misalnya, pertanyaannya, hukum agama apa yang dipakai? Di situ persoalan, saudara-saudari, mengapa selalu perkawinan beda agama itu selalu bermasalah dari perspektif hukum sipil. Mengapa? Bisa dilihat di pasal 8F. Sebentar saya lihat ya. Pada pasal 8 itu dikatakan perkawinan dilarang antara dua orang yang A, B, C, D, E, F. Di F mempunyai nomor cincin yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Jadi larangan menikah itu di pasal 8
Termasuk salah satunya ialah mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Nah, dalam agama Islam, perkawinan beda agama itu dilarang. Ya, yang boleh ialah Islam dengan Islam. Kalau menikah dengan yang non-Islam, dia harus dulu masuk menjadi Islam. Sehingga pada saat dia menikah di KUA, ketika dia menikah di KUA, statusnya sudah agama Islam. Sehingga perkawinan yang terjadi ialah Islam dengan Islam. Karena itulah mengapa misalnya di beberapa kali berita termasuk perkawinan yang terjadi di Semarang, dan yang terakhir yang saya lihat itu yang di berita itu yang di Jakarta ya, yang diberkati oleh Monsinyur ya, Kardinal. Nah, itu mendapat reaksi. Karena ini tadi, perkawinan beda agama itu dilarang dalam agama tertentu. Makanya tidak diperbolehkan. Tetapi bagaimana sebenarnya kalau kita telaah dengan baik secara yuridis? Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada mengatur tentang perkawinan beda agama. Larangan tentang perkawinan beda agama itu dikaitkan pada pasal 8 huruf F tadi. Dilarang menikah orang yang menurut hukum agamanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Atau kalimat pastinya itu mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang. Jadi kalau suatu agama melarang melakukan perkawinan beda agama, maka perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan. Itu dia saudara-saudari. Tapi kalau kita lihat seperti yang saya kemukakan tadi, kalau kita telah dengan baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada mengatur satu ayat pun tentang perkawinan beda agama. Hanya pada huruf F tadi di pasal 8. Artinya apa? Artinya bahwa perkawinan itu diserahkan pada urusan agama. Hukum agama. Kalau hukum agamanya menyatakan sah, maka perkawinan itu adalah sah. Nah, apa yang dilakukan selama ini? Praktek. Misalnya, ya, agama Katolik menikah dengan agama non-baptis. Lalu keduanya memilih untuk menikah secara Katolik, maka diberkati oleh pastor. Dengan apa? Dengan terlebih dahulu meminta dispensasi atas perkawinan beda agama kepada ordinaris wilayah, dalam hal ini Bapak Uskup atau Fikjen, Bapak Fikjen ya. Itu dia. Mengapa perlu dispensasi? Karena perkawinan beda agama di dalam gereja Katolik merupakan salah satu halangan perkawinan. Seperti sudah saya terangkan minggu lalu, halangan perkawinan itu ada 12. Dibagi dua secara besar, yakni halangan perkawinan kodrati dan halangan perkawinan gerejawi. Halangan perkawinan kodrati itu ada 4, yakni halangan berkaitan dengan kematangan fisik dan psikis, kedua impotensi, ketiga ikatan perkawinan sebelumnya atau yang sudah ada, lalu yang keempat hubungan darah. Sedangkan halangan perkawinan
gerejawi itu merupakan halangan perkawinan berdasarkan ketetapan otoritas gerejawi. Jadi bukan ketetapan otoritas ilahi. Karena dia ketetapan otoritas gerejawi, maka bisa diberikan dispensasi. Ya. Maka termasuk di dalam hal ini yang merupakan ketetapan otoritas gerejawi itu ialah perkawinan beda agama, atau istilah lain perkawinan beda iman. Inilah yang digunakan dalam kanonik itu istilahnya matrimonium disparitas cultus. Meskipun dia menjadi halangan, tetapi bisa diberikan dispensasi oleh otoritas gereja sehingga perkawinan itu bisa dilangsungkan secara Katolik. Inilah yang tidak dimengerti oleh majelis hakim MK ketika dilakukan judicial review, sehingga ditolak. Judicial review itu, kalau nggak salah itu dari Floresana yang mengajukan waktu itu, ditolak. Karena menurut majelis hakim bahwa seluruh agama tidak mengizinkan terjadinya perkawinan beda agama. Itu saja yang dipegang, bahwa tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan. Tetapi saya kurang tahu siapa yang dipanggil sebagai ahli saat itu memberikan kesaksian atau keterangan di hadapan majelis. Harusnya diterangkan bahwa di dalam gereja Katolik memang tidak diizinkan, tetapi sifatnya ketetapan otoritas gerejawi. Terhadap aturan itu bisa diberikan dispensasi sehingga boleh dilaksanakan. Nah, gitu dia. Maka bagi orang Katolik, gereja menetapkan bahwa perkawinan beda agama itu adalah halangan perkawinan, halangan yang membuat sahnya perkawinan, kan gitu. Tetapi di lain pihak, gereja lebih mengutamakan cinta di antara kedua insan yang mau membentuk keluarga. Maka ketika kedua insan itu sudah sungguh-sungguh saling mencintai, maka gereja memberikan belas kasihnya, menunjukkan belas kasihnya sebagaimana Allah menunjukkan belas kasihnya bagi gerejanya. Maka gereja, otoritas gerejawi dapat memberikan dispensasi, tetapi dispensasi itu baru boleh diberikan kalau dipenuhi syarat. Ada syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Kanon 1125. Saya ulangi kembali, minggu yang lalu sudah saya sebutkan. Syaratnya ialah pihak Katolik menyatakan kesediaan untuk menjauhkan segala sesuatu yang bisa membuat dia meninggalkan imannya. Yang kedua, pihak Katolik berjanji bahwa dia akan berusaha dengan sungguh dan sekuat tenaga agar anak-anaknya dibaptis di dalam gereja Katolik dan dididik menurut iman Katolik. Ketiga, pihak non-baptis diberitahu tentang janji-janji yang dibuat oleh pihak Katolik tersebut agar pihak non-baptis bisa mengetahuinya dan bekerja sama untuk membantu pihak Katolik dalam memenuhi janji-janji tersebut. Dan yang keempat, kedua pihak diberi pemahaman tentang tujuan dan ciri hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh salah seorang dari antara mereka. Jadi ada 4 syarat. Ya. Syarat ketiga dan keempat itu tugasnya pastor paroki, menerangkan itu, memberitahukan itu. Ya. Syarat 1 dan 2 itu perjanjian dari pihak yang Katolik yang mau melangsungkan perkawinan beda agama. Jadi jangan takut kalau memang
sungguh mencintai seseorang dan sudah tidak bisa lagi dipisahkan kecuali oleh kematian, ngomong dengan pastor paroki, ya, ngomong dengan pastor paroki, lalu nanti dimohonkan dispensasi dari Bapak Uskup atau dari Bapak Fikjen, dispensasi perkawinan beda agama. Begitu dia. Jadi supaya jelas saudara-saudari, yang dimaksud dengan perkawinan beda agama ini, si A dan si B beda agama tapi saling cinta mereka, mau menikah mereka dengan tetap bertahan pada agama masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah untuk mengikuti agama pasangannya. Jadi kalau Katolik dia tetap bertahan Katolik, yang satu tetap bertahan dia pada agamanya, tapi mau menikah mereka. Hidup dalam satu batra rumah tangga meskipun beda iman dan kepercayaan. Itu maksudnya beda agama. Jadi bukan si A menikah dengan si A Katolik menikah dengan si B yang agama Buddha, lalu si agama Budanya menjadi Katolik baru menikah mereka secara Katolik. Tidak seperti itu. Tapi masing-masing bertahan pada agamanya masing-masing, gitu maksudnya beda agama. Oke, demikian presentasi dari saya untuk mengingatkan, silakan kita perdalam.